Dan pemirsa, bagaimana review di sepanjang perdagangan di awal pekan ini? Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Rizka Afriani yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Rizka, selamat sore. Selamat sore Pak David. Apa kabar Ibu Rizka, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Rizka, langsung saja kita akan coba review bagaimana perdagangan di awal pekan ini. Tampaknya volatilitas dari indeks harga saham gabungan cukup tinggi meskipun range pergerakan dari posisi pembukaan dan posisi penutupan juga tidak terlalu lebar ini. Bagaimana analisis Anda di sepanjang perdagangan di awal pekan ini? Ya, untuk perdagangan di sepanjang awal pekan ini saya melihat memang masih cukup tinggi tekanan baik dari dalam negeri maupun dari global. Mengingat kalau kita lihat juga memang penyebaran atas COVID-19 ini masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Saat ini tercatat mencapai lebih dari 2 juta kasus dan lebih dari 160.000 kematian di seluruh dunia, di mana juga saat ini memang jumlah kematian terbesar itu di AS. Jika kita kaitkan lebih lanjut, memang saat ini pemerintah juga mengalami kekhawatiran atas tenaga kerja yang diperkirakan akan mengalami pengangguran itu kurang lebihnya 2,3 juta sampai 5 juta orang. Jika kita lihat perdagangan hari ini, di mana penurunan indeks sebesar 1,27% dengan range hari ini di kisaran dengan harga terendahnya di 4.573 dan tertingginya di 4.669. Dan kita lihat juga memang dari net foreign sale sendiri itu sebesar 31,34 miliar. Kalau kita lihat tekanan jual pada perdagangan di pekan lalu sudah mulai berkurang. Tapi saat ini nampaknya tekanan jual masih cukup tinggi seiring dengan kekhawatiran pelaku pasar. Kalau kita perhatikan juga memang indeks-indeks yang menjadi pemberat indeks terutama yang banyak dijual oleh asing itu ada saham Bank BCA, kemudian Astra Internasional, SMGR, dan Telkom. Baik, Ibu Rizka, di luar dari penyebaran COVID-19, beberapa sentimen atau beberapa rilis juga sudah dikeluarkan. Di antaranya adalah S&P ini menurunkan outlook dari peringkat utang Indonesia. Kemudian harga minyak mentah hari ini juga koreksinya juga cukup dalam. Di sisi lain, BKPM ini mencatatkan rilis dari realisasi investasi di kuartal ketiga masih tumbuh di tengah pandemi corona. Bagaimana Anda melihat kombinasi dari sentimen ini? Iya, jika kita lihat dari sentimen S&P sendiri, memang ini kan yang diturunkan adalah untuk outlook utang jangka panjang Indonesia. Iya. Ini yang menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Tapi pada saat yang sama juga ini kita lihat bahwa penurunan prospek yang dilakukan S&P ini terkait adanya peningkatan risiko seperti posisi eksternal Indonesia yang mulai melemah akibat depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang cukup besar dan juga karena beban utang pemerintah yang dinilai akan jauh lebih tinggi secara material. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih lanjut bahwa utang Indonesia saat ini terhadap PDB itu hanya 30%. Ini lebih rendah dibandingkan masih dengan cukup Malaysia. Masih cukup aman karena Malaysia itu sudah di atas 50%. Baik, dengan tekanan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, sektor dan saham apa saja yang menjadi pemberat, Ibu Rizka? Sektor yang menjadi pemberat hari ini tentunya adalah sektor perbankan dan aneka industri. Kemudian juga kita lihat dari sektor telekomunikasi itu ada Telkom juga yang menjadi pemberat pada hari ini. Ada Astra di sana, kemudian beberapa perbankan big cap, kemudian juga ada Telkom. Posisi net sell asing, Bu, untuk sektor-sektor ini, terutama untuk perbankan, kemudian juga aneka industri, kemudian juga untuk infrastruktur, terutama untuk Telkom. Ya, untuk infrastruktur, untuk Telkom dan perbankan, saya lihat di sini adalah saat yang tepat juga untuk kita lakukan
akumulasi karena memang untuk saham perbankan kalau kita lihat di kuartal pertama ini NPL bank itu masih terjaga di bawah batas minimum. Per Februari kemarin juga NPL gross kita masih di level 2,79%, kemudian juga dari kecukupan permodalan kita dan likuiditas masih terjaga. Kemudian juga rasio LDR kita juga untuk di buku 4 itu masih di 89,59%, dan secara kinerja juga masih stabil. Jadi memang untuk sektor perbankan walaupun hari ini mengalami penurunan, tapi saya melihat sektor perbankan masih cukup kuat. Begitupun juga untuk sektor infrastruktur, dalam hal ini adalah telkom, masih cukup prospektif untuk kita akumulasi pada tahun ini. Baik, untuk perdagangan esok hari ketika sesi pertama dibuka, Anda merekomendasikan untuk saham-saham ini paling tidak akumulasi buy? Ya, untuk perdagangan besok, saya masih rekomendasikan kepada saham perbankan akumulasi untuk khususnya saham BBRI, BBCA, dan BBTN. Kemudian untuk saham infrastruktur untuk telekomunikasi ada Telkom dan Excel. Kemudian juga mungkin saham di luar yang mengalami penurunan signifikan hari ini untuk consumer goods itu bisa dilakukan akumulasi baik untuk ICBP dan Unilever. Ini lebih ke arah untuk akumulasi trading jangka pendek, Ibu Rizka? Iya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk saham LQ45 saat ini merupakan saat yang tepat untuk kita lakukan akumulasi beli karena memang secara harga juga cukup terdiskon. Baik, saya coba ke saham yang paling tertekan cukup dalam yang sudah Anda rekomendasikan, ada Telkom. Ini melemah di 3,41%, ditutup di level 3.120. Level-level yang harus diperhatikan ketika akumulasi untuk perdagangan esok hari dilakukan, Ibu Rizka. Ya, untuk perdagangan besok mungkin level yang harus diperhatikan itu di kisaran 3.100, kemudian juga nanti kita bisa lakukan buy on weakness di 3.080 jika memang terjadi penurunan untuk saham Telkom. Jadi di level 3.100 sampai 3.080. 3.100 sampai dengan 3.080 ini area support yang bisa diperhatikan. Sementara dari target price, Ibu Rizka? Gimana? Untuk target price-nya? Untuk target point besok untuk Telkom itu di level 3.180. 3.180 untuk jangka pendek ini. Untuk esok hari. Iya. Jangka menengah dan panjang. Untuk jangka menengah dan panjang ini Telkom masih berpotensi untuk kembali ke level 3.850. Baik, masih ada beberapa saham lainnya dari perbankan juga Anda rekomendasikan tadi, kemudian juga beberapa dari saham yang ada di sektor konsumer. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Ibu Rizka, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa bersama kami, ID Second Session Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini. Nisan masuk kami memanfaatkan momentum di tengah koreksi yang terjadi dengan harapan pasar akan segera kembali, ekonomi akan kembali mengalami perbaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Ibu Rizka masih bergabung bersama kami, Bu? Iya, Mas David. Ya, Ibu Rizka, tadi sudah kita bahas saham-saham yang Anda rekomendasikan dari infrastruktur, ada Telkom tadi. Kita masuk ke perbankan. Perbankan big cap yang Anda rekomendasikan, BBRI, BBCA, kemudian juga BBNI. Dan kebetulan di perdagangan sesi kedua hari ini, ketiga saham yang Anda rekomendasikan ini tertekan di atas 1%. Rekomendasinya untuk akumulasi di perdagangan esok hari, Ibu Rizka, level yang menarik untuk diperhatikan. Ya, untuk BBRI sendiri level yang menarik untuk diperhatikan adalah di level 2.760 kita sudah bisa mulai antri beli di 2760 sampai dengan kita atau langsung juga bisa di
ambil di 2.780 karena potensi untuk BBRI ini di level resisten pertama nanti itu udah di level 2.850 ketika nanti mampu menembus 2.850 BBRI masih akan berpotensi ke level selanjutnya resisten di level 3.090. Baik. Perbankan big cap lainnya, Ibu Rizka? Iya, untuk perbankan big caps lainnya kita bisa memperhatikan untuk Bank BCA sendiri ini untuk kita mulai akumulasi beli itu ada di level range-nya yang bisa diperhatikan. Untuk level support per satunya itu ada di 26.650 itu. Kemudian kita juga range beli di 26.650 sampai dengan 26.750 itu masih cukup menarik untuk BBCA. Kemudian untuk taking profit BBCA terdekat itu ada di level 28.500. Jadi untuk BBCA kita mau ambil jangka pendek maupun jangka panjang itu masih cukup menarik. Untuk jangka panjang BBCA itu masih berpotensi untuk menguji level resistennya nanti di level di atas 30.000. Ya, untuk perbankan big cap lain ada BMRI, kemudian juga beberapa perbankan lainnya. Apakah rekomendasi dan strateginya juga sama ini, Bu Rizka? Iya, untuk saham perbankan maupun saham big caps lainnya, kita saat ini tentunya harus mulai lakukan diversifikasi dalam portofolio kita. Dan kita tidak boleh juga langsung keseluruhan karena di tengah ketidakpastian seperti ini tentunya potensi penurunan itu masih ada. Jadi lebih baik kita siapkan amunisi untuk penurunan selanjutnya dan jangan panik ketika terjadi penurunan saham karena ini juga memang saham big caps dan pemerintah juga tidak ambil diam. Kalau kita lihat pemerintah untuk menggalakkan buyback itu untuk buyback saham sendiri pada saat ini kan buyback tidak harus melalui UPS luar biasa. Dan kalau kita lihat untuk total perusahaan tercatat yang berencana untuk melakukan buyback itu sebanyak 64 perusahaan di mana 12 di antaranya merupakan merupakan BUMN dan 52 lainnya adalah non BUMN. Jadi saya melihat bahwa potensi untuk investasi dalam jangka panjang ini masih cukup baik. Baik, Ibu Rizka, terakhir untuk pergerakan indeks di perdagangan esok hari, Ibu Rizka dengan penutupan 4575 minus di 1,27%. Apakah di sesi pertama esok pagi ini tekanan masih terus berlanjut atau ada peluang rebound untuk indeks harga saham gabungan? Untuk perdagangan besok diperkirakan masih akan dilanjutkan tekanan, tapi pergerakan sahamnya itu relatif berada di zona konsolidasi, jadi sempat nantinya ini diperkirakan akan kembali menyentuh zona hijau, tapi relatif kecenderungannya dalam zona merah. Untuk range sendiri, untuk perdagangan besok range-nya di kisaran 4.500. Di ID session closing untuk kali ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kabar kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.